yang panas-panas, yang dingin-dingin, yang dingin bisa panas, yang panas bisa dingin. Sudah hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup gawat. Nah, orang bilang akhir zaman sudah datang. Orang luar biasa, orang dunia bilang kiamat sakedeung deui. Amin. Saya kemarin dengar kabar India 40 suhu panasnya. Yang luar biasa lagi Bangladesh 70. Dan yang mati tidak terhitung. Tapi Indonesia, Lembang masih enak. Luar biasa Lembang, bocah-bocahnya tadi bisa nyanyi, bisa nari. Tapi ada satu pertanyaan buat saya. Sudahkah kita semua menjadi pengikut Kristus? Aminnya satu orang sana. Kenapa saya ngomong begitu? Sampai hari-hari ini saya masih melihat gereja-gereja penuh, saudara. Penjara pun penuh. Matius juga ada di penjara. Terutama hari-hari ini saya bertugas saat ini di Jawa Barat. Indramayu, Haurgelis, Cikampek, Kalijati, baru saja buka bulan-bulan kemarin gereja baru di tengah-tengah hutan jati di Mekarbaru. Saya membenahi semuanya, saya melihat nipu, bohong, ya, kasar bahasa masih banyak. Tapi mereka semuanya ngaku Kristen. Amin, amin, oh, amin. Nipu masih banyak di gereja. Kemarin yang luar biasa, saudara, di sebuah tempat yang dilayanin oleh GBI Indramayu, karena sekarang Pantura semuanya di bawah GBI Indramayu. Dia masih nipu adeknya, saudara. Adeknya, ternyata adeknya nggak lama meninggal. Terus dia nanya kepada orang, saya tiap malam ketakutan, bisa nggak minta tolong sama pendeta didamaikan? Saya bilang nggak bisa. Yang paling penting kamu tobat dulu. Nipu kamu sama adek sama siapa tetap namanya apa? Nipu. Luar biasa. Ya, sebenarnya orang Kristen yang sebenarnya bukan hanya masuk gereja. Ya, tukang sesapu juga masuk gereja. Amin. Alkitab mengajarkan kita di dalam 1 Petrus pasal keempat caranya hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen pasal ayat ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, hari-hari ini dunia berubah semuanya. Amin.
musim udah nggak jelas lagi musim apa. Ya. Gunung meledak, meletus, banjir di mana-mana, tanda-tandanya akhir zaman. Orang tidak lagi sayang sama saudaranya. Saya sering kali dengar hari-hari ini, orang tua kita punya anak 12 dulu, zaman baheula. Bisa dipelihara nggak semuanya? Sekolah nggak semuanya? Luar biasa. Tapi sekarang, satu anak, atau 12 anak lah ya. Tapi sekarang yang paling banyak juga katanya menurut itu 2 anak cukup atau 4 anak cukup. Nggak bisa miara orang tuanya. Orang tua masuk rumah jompo, kalau nggak di rumah ngurus sendiri. Luar biasa. Saya angkat jempol kepada yang tua-tua. Ya. Hati-hati dengan orang-orang yang ada di kota. Ya, saya sampai ngadek-dek gitu. Ke kota teh aduh mulai serem kieu nya ya. Segalanya hebat. Saya tidak biasa jadinya karena kalau di Mekarwaru sana nggak ada yang pakai sepatu satupun. Masuk Ciaka semua dilepasin sandalnya. Masuk pakai baju kampung, kadang-kadang pakai sarung. Saya lihat hormat sama orang tuanya. Ya. Kasih akiki, damangki, si aki diurus semuanya. Ya, saya hanya ingatkan saja hari ini. Tadi saya dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sakedeng deui. Amin. Segala sesuatu susah. Di kota mungkin nggak kerasa ya. Di kampung. Contoh aja di Indramayu. Hujan itu setahun bisa dihitung. Nggak, makanya nggak heran semua orang kampung lari ke kota cari kerjaan. Sawah, tempat pengangguran kambing domba. Sekarang lagi musim-musimnya hujan, di kita aman-aman saja. Tapi sekali banjir, rumah pun kerendam semuanya. Ya. Akhir zaman. Satu pertanyaan buat kita semua orang Kristen. Orang Kristen itu sebenarnya orang yang percaya kepada Kristus. Saya dulu ingat sekali saat saya sadar, saya tobat. Pertanyaan pertama sebelum saya menjadi Kristen, saya divonis mati umur 37 ya. Gak lama lagi Pak Beni. Waduh. Yang saya ingat cuma satu, paeh kamana. Heunya paeh teh kamana ya. Tapi sampai hari ini saya masih ingat, saya harus ngasih tahu paeh teh kamana. Benar kita ke sorga. Sorga mah cerita. Kalau kita tidak bisa melakukannya, amin. Kenapa saya waktu itu bertanya seperti itu? Karena saya salah satu kepala preman di Bandung.
Jadi mendadak Tuhan panggil mungkin kena serangan jantung dan dokter ngomong parah. Saya nggak tahu separah apa, tapi puji syukur saya ketemu tetangga orang Kristen. Ada nggak yang nolong? Ada Pak, Tuhan Yesus. Oh, panggil si Yesus tuh. Si Yesus panggil ke sini. Ternyata si Yesus nggak dipanggil. Orang Kristen takut, si bajingan. Saudara, yang luar biasa buat saya. Satu hari subuh Tuhan datang ke saya. Dia tunjuk di meja. Karena saya tidur di kamar cici saya juga nggak berani kasih tahu saya tentang Kristen. Saya sebal sama orang Kristen. Sepulang sekolah ayah nu cerik. Itu teku naon cara cerik. Dulu ngambek dia. Sudah Tuhan ngomong sama saya. Baca tuh. Yeskiel 37. Aduh. Saya buka. Alah. Tulang-tulang diberi daging. Diberi jantung, diberi hidup lagi. Ngomong Sunda nggak nanya? Ngerti semua kan Sunda? Hah? Sudah sejak itulah saya cari Tuhan. Saya tidak tahu separah apa sakit saya. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 90. Ya masih umur 36 lah waktu itu. Akhirnya 2005 saya dioperasi. Karena dulu nggak ada yang namanya bypass, nggak ada. Apa yang namanya pasang ring, nggak ada. Kalau udah serangan jantung berat, nunggu saja, ditunggu. Pae datang, tepae. Nah, itulah kasih karunia daripada Tuhan itu sendiri. Tahun 2005 saya dioperasi. Ternyata yang mangpatnya 3 jalur. Total mangpat. Tapi herannya dokter heran. Kok masih bisa ya? Untung aja nggak diterusin. Masih bisa hidup ya. Nah, tahun kemarin ya saya tuh jantungnya anfal ya. Tidak ada satu orang yang tahu. Saya masih khotbah kemana-mana. Padahal jantung saya fungsinya tinggal 44,5% kalau nggak salah. Ya benar. 40-45%. Masih khotbah kemana-mana. Jadi saya mau kasih tahu. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Umur tidak tergantung daripada kita. Setuju? Ya, orang olahraga, makan obat, keluar ketabrak beca, saudara. Amin. Tapi kalau Tuhan mengasihi kita, sampai nanti jantungnya nggak ada pun, hidup nggak? Hidup. Amin. Tuh bayangin Alkitab tulis apa Alkitab? Benteng kilometer. Cukup dengan apa bukannya? Nyanyi. Benteng apa itu? Yeriko. Percaya enggak? Bener. Mau sampai dinyanyiin rubuh. Ay penyakit sorangan terubuh. Ayo. Masalah sendiri. Aduh Pak, masalah Pak. Aduh dagang sepi Pak. Curi dagang sepi. Kalau saya dagang sepi itu senang, tau gak? Amin.
Kenapa senang? Saya cara pikirnya berubah. Besok pasti naik barangnya. Terima kasih Tuhan sepi. Kenapa? Besok naik. Amin. Ayo, setelah mulai hari ini kita berbalik jadi orang Kristen yang sebenarnya. Apa katanya? Ayat ke-8-nya. Ayat ke-7 bilang kan, kuasailah dirimu. Tenang, tenang saja. Gak usah repot-repot, sibuk-sibuk. Waduh Pak, beas naik, nok naik Pak, nok kan baik. Dan saya mau tebakan nok. Amin. Beras berapa sekarang di sini Pak? Murah kene. Bagi dunia 32 itu mahal. Bagi orang yang pendapatannya mahal murah itu pendapatan. Setuju Pak? Kalau pendapatannya cuma 50.000, ya kurang sebulan mah tuh. PHC 32.000. Tapi kalau pendapatan kita diberkati Tuhan 1 miliar. Beras mahal murah? Murah. Kalau mau diberkatin, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Tuhan bilang ketoklah pintu. Saudara sudah ketok pintunya? Benar. Ketoklah pintu maka pintu dibukakan. Minta maka engkau dapatkan, diberi macam puasan pugu. Dapatkan. Jadi saya begitu berkentok, pintu dibuka. Allah Tuhan, damang Tuhan, damang. Mau minta apa kamu? 85. Jadi gering. Nah ini saya mau pusing. 85 yang penting. Amin. Ini dari hari Kamis pergi terus. Diperintahkan pakai jas Pak. Alah siapa pakai jas? Biasanya kayak pakai sarung saya. Jadi nggak bawa apa-apa karena hari Kamisnya masih perjamuan kudus di Mekar sudah mulai hari ini. Ayo orang Kristen tenang, biarin semua naik juga. Amin. Banjir, biarin. Kita semuanya tergantung daripada Tuhan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allahnya. Maka segalanya ditambahkan. Amin. Biarin kacau dunia, biarin. Kita mau tetap tenang. Amin. Baca firman Tuhan tiap hari. Lakukan firman Tuhan, maka kita mempunyai keluarga yang damai, sejahtera. Nggak usah pusing, sudah punya Tuhan ajaib, beas mahal, tong makan beas, makan roti. Amin. Saya sudah bertahun-tahun jarang sekali makan nasi. Mati nggak? Tuh cara pikirnya. Kenapa? Punya Tuhan. Saya jantung parah banget. Orang setiap ketemu saya, Pak jangan makan sama babi ya Pak. Ya maaf, terima kasih. Saya nggak pernah makan sama babi sudah. Tiap orang kalau ketemu saya yang lama-lama, Pak tolonglah jangan makan sama babi. Ya. Sekarang saya sama dokter dilarang jangan terlalu asin, makan daging dijaga, telur, cumi, apalagi cumi paling nggak boleh, cumi udah. Akhirnya saya jawab 74 nggak makan apa-apa juga, ai pae mah pae wae. 74. Kalau 74 nggak makan, kapan Pak nggak makan lagi?
Tapi saya sampai hari ini babi tetap dimakan dagingnya, panggang babi. Terutama jengkol, kemarin ada yang ngirim 2 kilo ya. Itu kira-kira ngirim jengkol 2 kilo. Si Penny senetas beki jengkol, dibere jengkol 1 kilo di haur gelisnya. 1 kilo di Indramayu, 2 kilo makan jengkol. Aduh. Apalagi yang namanya babi. Kemarin berapa kilo ada babi datang? Semuanya dibuktikan akhirnya kepada saya. Dulu saat saya dipanggil jadi hamba Tuhan, sebenarnya kehela jadi hamba Tuhan, cilaka sia jadi hamba Tuhan, sengsara jadi hamba Tuhan. Karena saya lihat orang hamba Tuhan, alah sia teboga duit, mintaan duit. Tapi sekarang saya sudah minta ampun Tuhan, Ternyata saya nggak pernah beli beras. Kenapa? Nggak makan nasi. Kenapa nggak makan nasi? Karbonhidratnya saya dilarang. Amin. Kemarin 2 bulan yang lalu ya, saya khotbah di Mekarwaru. Pak, apalagi, iya Pak, di bawahnya Kak Ima, naon babi, alasya, babi hirup Pak anakna, gede, genut, lo ampun, diberi babi hidup. Karena apa? Mekarwaru, nanti Bapak ke sana ya, di tengah-tengah hutan jati. Semuanya dipagar besi semuanya. Kenapa? Itu yang namanya bagong masih nyuruluk di situ. Kalau saya di tengah-tengah hutan udah biasa. Saya udah minta sama Pak David dulu waktu masih hidup, Pak pindah Pak ke kota Pak, anak, incu, cucu, mantu semua di Bandung. Di gunung di saha tuh, mana? Dibere babinya hidung, ima bagong itu. Jadi orang Kristen, percaya saja kepada Tuhan. Ciri percaya kepada Tuhan, doa tiap hari. Begitu bangun tidur, terima kasih Tuhan, nafas hidup yang semestinya. Terima kasih enggak? Atau yang senang, mana senang. Makasih dulu sama Tuhan diberi hidup. Amin. Makasih Tuhan. Makan siang dikasih babi. Orang Kristen seenaknya. Nipu masih bohong jalan terus. Nggak nyinggung di sini, di sana, di tengah hutan sana. Dulur sorangan ke teu ditulungan. Boro-boro keur mama saya juga kurang. Ya ampun. Dosa nggak Pak? Dosa cek pendetaan, saya mah teu nyaho, saya mah teu ngajawab. Satu kota datang setahun sekali, mama di rumah banyak pekerjaan, anak 2, cek mama teh saya anak 12. Hati-hati ya, bukan nyinggung orang sini ya, maaf ya, jangan walah sudah pendeta nyinggung orang dia. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap jiwamu, segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Tatangga, sancan tatangga, dulur sorangan, sancan dulur sorangan, anak sorangan. Urus. Amin. Bukan dikasih makan saja. Dikasih makan saja mah, babi juga dikasih makan, anjing juga dikasih makan. Tapi sina sopan bisa enggak? Anjing masih bisa sopan, RKI mah juga, minta dahar, gitu. Amin. Saya sering kali, Tuhan kalau boleh mau saya jadi monyet aja Tuhan. Tuhan bilang, nggak bisa, kamu kan diciptakan menjadi manusia anak Tuhan. Tapi senang monyet mau bager,
Can pernah monyet tuh rebutan makanan. Barang makan nggak monyet? Kalau tingati monyet makan. Udah kenyang kemana? Buka gudang monyet. Ada monyet buka gudang? Gudang mah manusia, gudang hiji pinu, tetap gudang kedua. Ngesangsara, orang sangsara, dicekek, ditolong nggak? Monyet mah pergi, udah kenyang, dialungkan ke miskin, miskin siapa yang makan monyet? Tuhan katakan kepada kita, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ke-8. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Bukan saya ngomong, firman Tuhan. Saya macakan aja, kasihilah sesamamu manusia. Ya. Kalau kita tidak menyayangi adik-adik keluarga sendiri, dilihatin coba pakai baju ente. Oh, pakai baju manusia dia. Setuju? Dilihatin. Oh, ke gereja tapi sangsara mana? Ke gereja. Monyet ke gereja enggak? Hati-hati. Saya masih melihat banyak keluarga yang satu kaya raya, yang satu susah setengah mati. Malah jawab kunaon si eta kunaon sia adik-adik Allah urang menang susah payah. Menang susah payah. Hari ini saya ngomong, kalau kita mengaku seorang Kristen, selain keluarga kita sendiri, perhatikan yang di samping kanan kiri kita semua. Alkitab katakan pergi jadikan segala bangsa muridku. Itu tugas kita. Boro-boro segala bangsa, tetangga, sa-RT juga belum diperhatikan. Atau Pak kesorangan ge can cukup, da ai manusia mah nggak pernah cukup-cukup. Amin. Amin. Tuh bener kan mau cukup semua lo bagai. Makan 5 piring habis nggak? Tapi gudang, saya bersyukur dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Sekarang markas saya di Indramayu. Saya tidak terlalu sadar, dulu saya orang nakal. Kalau mau cari wanita di mana? Cari wanita kemana? Bunuhnya atau bohong. Orang Indramayu pindah ke kota. Ditanyain orang mana? Orang Cianjur. Nggak ada yang ngaku orang apa? Orang Indramayu nggak ada. Lu benar Cianjur, benar. Cianjur belah itu tuh nah di Indramayu. Tapi kalau udah sama teman-temannya, ayo niangan awewe yuk, di mana? Indramayu. Dia tuh ya. Gunung aja apa jujur kabeh dia mah. Teu nyaho cenah. Nah, saya dulu juga begitu kalau cari perempuan Indramayu. Saya sebelum jadi pendeta, saya salah satunya tukang keluyuran di Indramayu. Makanya saya tahu kue apa yang paling enak, apa segala enak. Tapi sekarang saya menyadari, kenapa banyak sekali dikatakan kalau orang luar orang anak nakal.
Tapi saya sekarang tahu mereka harus memberi makan keluarganya. Saya tadi udah ngomong kan, hujan pun jarang. Jual mangga hanya jualnya saja. Yang punyanya siapa? Orang kota. Itu pun setahun sekali. Mangga itu sudah ada yang punyanya. Enggak orang Bandung, orang Jakarta. Amin. Jadi saya sangat kasihan sama mereka semua. Saya bersyukur Tuhan itu baik sama kita semua. Makanya saya tahu betul mereka susah. Saya ngajak semuanya, ayo kita menjadi orang Kristen yang benar. Kita lihat mujizat, ternyata benar mujizat saya lihat. Kita buka kedokteran, udah berapa tahun? 5 tahun ada ya? Lebih ya? Ditulis di situ, spanduk. Enggak gratis, bayar serelanya. Nggak punya duit, tekudu bayar. Yang datang siapa tahu nggak? Dokter. Nah, namun datang, oh, ngerebut pasien pak. Wah rame. Ketemu si Beni atau si Beni Tea itu. Saya itu boro-boro ngerebut pasien mana? Saya memulungan pasien yang kamu buang, kenapa? Itu boga duit. Udah lihat pelangnya? Yang nggak punya duit, nggak usah. Tapi sampai hari ini, berapa tahun? Lebih dari 5 tahun mungkin. Nggak pernah kekurangan apa-apa. Tuhan dahsyat. Seluruh kota yang susah-susah, kalau punya surat sudah diperiksa sama RT RW, ada surat dari RT RW, boleh beli beras di tempat kita. Sekarang naik ya, 8.000 ya. 8.000, kemarin ini 7.000. Sekarang naik 8.000 beras. Untungnya berapa? 5.000, 3.000, 4.000. Itu bangkrut tuh. Amin. Kalau kita mengasihi, melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama manusia, Tuhan memberkati kita luar biasa. Beras saya jual 5.000. Saya ngomong sama manajernya, nanti kamu tunggu ya, nanti Indomie datang kepada kamu. Kenapa? Marah-marah. Dari mana Indomie bisa dijual? Cuman 1.000. Ya, dulu masih ada minyak, sekarang udah nggak jual. Gula masih ada. Nah, tapi saya lihat tidak pernah kekurangan. Amin. Ayah beas kan, Pak Jajang lihat tukang beas. Saya mengajak semuanya sebagai orang Kristen jadi teladan. Maka saya lihat amanat agung dengan sendirinya akan terjadi, memenangkan banyak jiwa. Amin. Sudah luar biasa banyak sekali. Ya, saya mengajak semuanya, ayo jadi Kristen yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hiduplah menjadi orang benar. Tonga bohong. Jangan sembarangan hidup kita ini. Saya kira-kira saya sudah rasakan semuanya menjadi senang, tenang. Amin. Orang-orang Bandung, wah pekerja Bandung pada ke Singapura, ke luar negeri. Saya sih nggak mau. Ngapain dasar wakilnya dilihat gedong.
Gedungnya gitu kan mau nggak milik kita, benar milik mereka semua. Orang sini kalau mau ke hutan sama saya pasti pulangnya mobil penuh ke Jukut. Yang kemarin yang sekarung, tilu karung apa? Timun Suri, Pak ini Timun Suri, wah pun syah tilu karung. Dan maklum datangnya ke sawah, kalbur, benar-benar lembur, kampung. Ya. Jadi 1 Petrus pasal ke-4 ayat ke-7 sampai ke-11. Ayo lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya baca lagi sekali lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ingat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang. Terang atau tenang? Tapi saya katakan jadilah terang. Bukankah kita ini terang dunia ini? Jangan menjadi batu sandungan. Amin. Supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dong ngoceh wae. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari gereja Lembang. Oh, gereja Lembang. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Saya mengajak semuanya, bukan hanya pendetanya saja dan tua-tuanya melayani. Amin. Semuanya melayani. Kenapa? Orang yang percaya kepada Tuhan tadi sudah dikatakan diberikan kuasa. Amin. Saat Roh Kudus turun, maka engkau akan mendapatkan kuasa. Amin. Saudara percaya dapat kuasa? Kuasa naon? Teu teuing bala. Hari-hari ini dalam bulan ini saya melihat juga ayat ini. Ayatnya di mana sih teh? Ternyaho lah saya kira. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Satu hari bulan-bulan yang lalu ya, dari Tanjung Jawa Tengah, kanker bawa ke kota Bandung. Dia punya anak di Bandung. Terus sudah sadar nggak sadar, tapi tiap malam mulutnya bunyi Beni. Anaknya telepon sama saya, yang ngangkat istri saya. Bisa nggak datang? Papa saya manggil terus. Padahal mah rek pae mah pae kudu manggil sagala. Halah. Akhirnya saya datang juga. Udah meninggal sekarang ya. Kenapa? Say goodbye. Bye-bye. Jadi kita ini semua harus menjadi teladan bagi saudara-saudara yang lain. Amin. Terus tidak lama siapa lagi yang manggil? Pernah ke Haur Gelis kan? Pernah ya? Ada yang ya ada ya kan? Udah gak bisa ngomong, tangannya gak ada.
Ibu-ibu, ya kan? Sudah, akhirnya dia kena penyakit berat, koma. Cuman sayangnya nggak mati-mati. Komanya waktu itu ya. Akhirnya telepon ke rumah. Yang ngangkat istri saya juga. Suruh datang, ngomongnya apa sana? Supaya cepat pulang dianya. Istri saya ngoceh jadinya. Emang saya tukang cabut nyawa? Dianggap tukang cabut nyawa. Akhirnya kita datang sama tim Haurgelis Dubai. Nggak lama keluarga telepon, tuh bener kan? 4 jam kalau nggak salah ya. Tuh kan bener. Kalau Bapak tidak datang-datang, kapan matinya? Teuing saya juga kapan matinya. Sudah, saya mengajak semuanya. Satu dengan yang lain. Saling mengasihi. Amin. Kita manusia tidak bisa mengandalkan manusia sendiri. Kita semuanya mengandalkan Tuhan. Amin. Baru-baru ini ya. Ada seorang jemaat. Ibu-ibu umur berapa? 50-an ya. Belum 60 ya. Sore masih telepon sama Ayu, manajer perdagangan, beli beras, tolong dikirimkan ke rumah. Luar biasa. Tolong dikirimkan, beli beras 5 kilo. Hebat. Ya saya Ayu kirimkan berasnya sama mie atau sama apa, nggak tahu. Sama gula ya. Masih sempat ngobrol. Nggak tahu ngobrol apa mungkin. Pulang. Besok pagi-paginya datang telepon, Pak Beni segera ke rumah sakit. Kenapa lagi? Ibu sudah koma. Aduh sia. Kemarin kan ngobrol kene yang si Ayu nangis koma. Kenapa? Titik sekalian tuh. Luar biasa sudah. Saya datang segera. Kalau saya nggak pernah berlalai-lalai. Tadi saya cuma guyon aja. Dimanapun yang memerlukan saya datang, saya pasti datang segera. Ya makanya jantung satu potong oke, masih kemana-mana. Sudah. Begitu saya ke rumah sakit, alas ya. Koma ya mah. Saya datang dengan pasukan doa karena saya jarang datang sendiri. Saya datang dengan pasukan doa dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Dia bangun. Buka matanya. Senyum. Waduh. Mana cagernya. Saya lapor ke dokter karena keluarga yang belum ada. Banyak cuma 1 orang yang paling kecil. Dok. Pasien buka mata. Dan bisa senyum. Si dokter nyemperin 1/2 jam koit. Ya. Luar biasa. Dia hanya laporan. Walaupun tidak ngomong, saya nangkap. Mau lapor dulu sama pendetanya. Yang jemput malaikat sorga. Makanya dia bisa senyum. Ya saya tahu yang mati ada yang kasiunan. Ada siapa? Yurik. 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 Kalau seri, itu malaikat sorga. 1/2 jam pulang. Saya mau semuanya satu dengan yang lain. Ada kasih. Saling terikat satu dengan yang lain. Amin. Sampai mau mati pun masih ingat dengan Pak Jajang.
Si Ujang orang. Udah lewat sejam setengah tuh. Ya, sampai sini saja. Saya harapkan Lembang ini jemaatnya seperti Lembang. Amin. Sejuk. Yang ada adalah sayur-sayuran semua, membuat badan sehat, sekali-sekali makan susu, karena orang luar ingat Lembang, ingat susu. Maka tadi ngomong datang, Pak enteh te susu. Diberi susu, lah saya mah menang minum susu. Saya nggak boleh minum susu. Segala nggak boleh. Makanya siapa yang masih muda angkat tangan. Kolot kabeh euy. Selagi masih muda, pengalaman orang tua, ini adalah orang tua depan saya. Ya. Satu, jangan lupa makan. Karena sudah tua, makan semangat nggak? Selera hilang. Anak muda selera hilang. Dimakan ala. Kedua, selera hilang apa? Soimuk, you know soimuk? Sare, jam 2 masih molotot. Jam 3 sare, jam 5 wis sudah neangan kopi. Loba sare. Amin.